Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan mukjizat kepada para rasulnya. Salah satu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar utusan Allah, sekaligus menjadi tantangan bagi orang yang tidak beriman. Mukjizat tersebut diturunkan sesuai dengan zaman dan kondisi masyarakat di mana tempat Nabi itu diutus. Nabi Ibrahim diberi mukjizat tidak terbakar oleh api. Nabi Musa diberi mukjizat melalui tongkatnya yang bisa membelah lautan dan memakan ular-ular milik penyihir Raja Fir'aun. Nabi Daud diberi mukjizat suara yang merdu dan kemampuan mengolah besi dengan tangan kosong. Nabi Isa memiliki mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit kusta, bahkan menghidupkan orang mati. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai beragam mukjizat oleh Allah. Bahkan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mu'jizat Al-Ahmadiyah, karya seorang ulama Turki Badi'uz Zaman Said Nursi, tercatat lebih dari 300 mukjizat Rasulullah SAW yang menjadi indikator kebenaran kerasulan beliau. Buku ini juga membahas tentang irhasot, yaitu peristiwa luar biasa yang terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Berikut adalah beberapa di antara mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran memuat berbagai kisah, perintah dan larangan, serta menyempurnakan kitab-kitab suci yang terdahulu, dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Banyak fakta pengetahuan dan sains di dalam beberapa ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Pada masa Rasulullah SAW diutus, bertebaran para pujangga dan penyair di kalangan Arab. Maka mukjizat pun diturunkan berupa Al-Quran yang indah dari segala aspek, baik itu bahasanya ataupun isi kandungannya. Sehingga mereka tidak mampu menjawab tantangan untuk membuat satu ayat pun yang mirip dengan Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat lainnya. Mukjizat para nabi sebelumnya terbatas hanya diperuntukkan bagi umat dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran kekal sepanjang zaman dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Ayat-ayat Al-Quran mampu membuat orang memeluk agama Islam saat mendengarkan lantunannya, seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, yaitu peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Nabi Muhammad SAW mengalami sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah kenaikan Nabi Muhammad ke langit tertinggi hingga ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang sangat jauh itu dialami Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak akan dialami oleh manusia lainnya. Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha dengan badan dan ruh yang tetap utuh seperti bentuk aslinya. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin. Dari sekian umat Islam yang paling teguh keimanannya terhadap peristiwa ini adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Yang ketiga, pembelahan dada Nabi.
Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW telah diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan yang sahih dengan mengambil sumber dari sekian banyak sahabat. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari saat masih kecil, Nabi Muhammad SAW bermain-main bersama beberapa orang anak. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril itu merengkuh Rasulullah dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu, Jibril membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Rasulullah. Dan Jibril berkata, ini adalah tempat setan pada dirimu. Selanjutnya, malaikat Jibril mencuci hati Rasulullah dengan air zam-zam di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian, Jibril mengembalikan hati itu ke tempat semula. Pada saat itu, anak-anak lain ketika bermain bersama Rasulullah, mereka pergi menemui ibu mereka dengan mengatakan, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Setelah itu, mereka pun mendatangi Nabi Muhammad yang ternyata masih hidup dengan wajah yang pucat. Peristiwa pembelahan dada ini terjadi ketika Nabi berusia 4 tahun atau lebih. Yang keempat, air mengalir dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang menakjubkan ini bertepatan dengan hari perjanjian Al-Hudaybiyah, di mana banyak orang yang merasa haus luar biasa. Pada saat Rasulullah selesai berwudu, mereka menghampiri Rasulullah. Orang-orang tersebut memberitahukan kepada Nabi bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu maupun minum. Yang ada hanya sepanci kecil air. Air tersebut tidak akan cukup untuk banyak orang. Lalu Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya ke dalam wadah berisi air tersebut. Kemudian air keluar di antara sela-sela jari-jari Nabi Muhammad SAW. Dengan kekuatan Allah tersebut, seluruh umat yang ada di sana bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air yang muncul dari jari tangan Nabi. Selain itu, air tersebut cukup digunakan untuk berwudu bagi banyak orang. Yang kelima, sedikit makanan cukup untuk makan banyak orang. Pada suatu ketika Abu Thalhah melihat Nabi Muhammad SAW yang lemas karena menahan lapar. Maka Abu Thalhah dan istrinya memutuskan untuk mengundang Nabi untuk makan bersama di rumahnya. Ternyata Rasulullah datang bersama dengan banyak sahabatnya dan bahkan jumlahnya mencapai 70 sampai 80 orang. Saking banyaknya orang yang datang, Abu Thalhah dan istrinya merasa bingung karena khawatir makanannya tidak cukup. Sebelum menyantap makanan tersebut, Nabi mendoakannya terlebih dahulu dan mempersilahkan para sahabat untuk memakannya. Kemudian tamu-tamu tersebut makan secara bergantian, 10 orang, sehingga semuanya merasa kenyang setelah makan. Meskipun makanannya yang dihidangkan tadi sedikit dan dipastikan tidak cukup untuk seluruh tamu, namun nyatanya makanan itu cukup untuk dimakan para sahabat Nabi. Yang keenam, mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu diselamatkan dari racun. Banyak sekali musuh-musuh Islam yang ingin mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka berniat untuk membunuhnya. Sebuah peristiwa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika Khaybar ditaklukkan, Rasulullah SAW diberi hadiah daging kambing yang beracun. Akan tetapi, pada saat daging tersebut akan dimasukkan ke mulut beliau, secara tiba-tiba potongan daging itu berbicara dan memberitahu kepada Nabi bahwa ada racun di dalamnya. Saat mendengar pengakuan dari daging tersebut, Rasulullah seketika langsung membuang daging itu. Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dari racun tersebut.
Selanjutnya yang ketujuh yaitu membelah bulan. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah membelah bulan menjadi dua. Keterangan ini didasarkan dari salah satu hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, sesungguhnya ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua, hingga Gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Kisah ini terjadi di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Suatu ketika penduduk Mekah pernah bertanya kepada Rasulullah dengan nada mengejek dan mengolok-olok. Wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu. Nabi Muhammad bertanya, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, coba kamu belah bulan itu. Maka Nabi Muhammad SAW berdiri dan terdiam, lalu berdoa kepada Allah agar menolongnya. Nabi Muhammad pun mengarahkan telunjuknya ke bulan, dan bulan pun terbelah setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika menyaksikan peristiwa ini dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang musyrik itu seketika berkata, Muhammad, kamu benar-benar telah menyihir kami. Mereka kemudian sepakat untuk menunggu orang-orang yang akan pulang dari perjalanan, karena mereka tidak sedang berada di tempat yang sama dengan orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Penduduk Mekah itu pun bergegas menuju keluar batas kota untuk menanti penduduk yang lain. Hingga tibalah rombongan pertama yang melewati mereka dari luar kota. Mereka bertanya kepada orang-orang yang baru datang, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan dalam perjalanan kalian? Mereka menjawab, ya, pada suatu malam kami melihat bulan itu terbelah menjadi dua dan saling menjauh satu sama lain. Kemudian keduanya bersatu kembali. Mendengar jawaban tersebut, sebagian ahli Mekah ada yang memilih beriman dan ada juga yang tetap ingkar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Qamar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Hari kiamat semakin dekat dan bulan pun terbelah. Wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Jika mereka kaum musyrik Mekah melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Fenomena ini ternyata sudah dibuktikan oleh sains. Sebagaimana dijelaskan oleh pakar geologi muslim, Profesor Dr. Zaglul An-Najjar. Ia menceritakan, ada salah seorang warga muslim Inggris pernah menyaksikan tayangan televisi tentang diskusi dengan pakar ruang angkasa. Diceritakan, para astronot pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Pakar ruang angkasa tersebut mengatakan, kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah dan terpotong di permukaan bulan sampai dalam perut bulan. Mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti. Dan hasilnya, mereka mendapat informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah terbelah, lalu bersatu kembali. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah di antara mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga bisa memperkuat keimanan dan kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.